Saya belum ngecek ya kesesuaian antara e-learning dengan disimak. Mungkin kalian masih bisa KPSN nanti ya. Pastikan hari ini saya akan memberikan silabus apa aja yang akan dipelajari di program linear ini. Jadi pastikan kode mata kuliah yang kamu masukin di e-learning dan disimak itu sama. Ya, jadi saya sengaja belum ngecek, saya spare waktu kurang lebih 1 minggu dulu. Nanti kan masih kadang silih berganti, walaupun ini wajib, mungkin aja ada yang ngedrop mata kuliah ini, mungkin juga ada yang baru mau ngambil lagi. Jadi kalian cek masing-masing dulu di e-learning-nya sama di simak kalian, di sistem informasi akademiknya, klop nggak? Karena kan program linear kita punya 2 kurikulum, jangan sampai salah. Kemudian NIM-nya juga, kalau NIM sepintas sudah saya cek sih benar. Maksudnya benar nggak masuk ke kelas C, yang ganjil ya, yang genap masuk ke kelas D, jangan sampai salah. Kemudian tim pengajarnya ada 3 kali ini. Saya, Ibu Dr. Fitri Maya Puspita, kemudian Prof. Wamiliana dari Universitas Lampung. Jadi sudah mulai menerapkan MBKM. Kita akan bertiga ngajarnya. Materi mungkin akan menjadi lebih padat ya, karena biasanya kami cuma berdua, saya dengan Bu Fitri. Karena ini bertiga, jadi materi akan lebih banyak dan lebih dipadatkan. Karena nggak bisa di-cut, jadi saya misalnya ngajarnya nanti sampai analisis sensitivitas, stop, mungkin nanti dilanjutkan Ibu Fitri. Karena nggak mungkin saya ngajarnya cuma sampai simplex, nanti Bu Fitri melanjutkan analisis sensitivitas, jadi kurang nyambung masih. Oke, ini kan bukan mahasiswa baru lagi ya, jadi prosedur perkuliahan sudah paham. Sampai saat ini, sesuai SK Rektor, kita boleh melaksanakan perkuliahan secara full online maupun offline jika mata kuliah itu mempunyai praktikum dengan memperhatikan prokes. Jadi kalau kalian lihat di jadwal mata kuliah ada tulisan on, off, sama H, ada di kode samping jadwal mata kuliah itu, berarti on itu online ya, off itu offline, H itu hybrid. Ada beberapa MK tertentu yang menginginkan dosanya secara hybrid. Jadi nanti kalian sesuaikan aja, nggak semuanya online sepertinya. Beda-beda ya. Kalau saya pilih online aja, karena kita juga nggak ada praktikum. Selama mulai dari awal pandemi sampai sekarang, toh juga terlaksana perkuliahannya. Saya record, saya bantu record seperti ini. Nanti saya attach di link YouTube saya, jadi kamu bisa ngeliat kembali bagi yang ketinggalan. Oke, kalau misalnya ada beberapa mahasiswa menanyakan kalau MK yang lain, silakan tanya dengan dosen pengajarnya lagi ya. Saya nggak bisa pastikan apakah beliau-beliau juga online atau harus hadir di kampus, gitu. Oke, pertemuan kita seperti biasa 16 kali nanti sampai UAS. Jadi hari ini pertemuan pertama, makanya saya kasih materi hari ini tetap sampai pertemuan ke-16 nanti kita UAS. Seperti biasa, pertemuan 8 kita UTS. Pertemuan ke-5 saya kuis. Oke, jadi mungkin nanti pertemuan ke-8 bukan UTS ya. Mungkin Bu Fitri nanti ngasihnya ke pertemuan ke-10 baru UTS. Kan beda pemotongan subbab ngajarnya. Oke. Persentase penilaian seperti biasa, ada NTR, ada NTR, ada NUTS, ada NUAS, NTR atau tugas dan kuis, UTS, NUAS untuk akhir semester. Kemungkinan akhir semester jatuh di akhir November atau di awal Desember. Sampai sini sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Daftar hadir tetap diisi setiap kali seperti perkuliahan sebelum-sebelumnya di e-learning. Saya open dari jam 8. Kita masuk 8.30 aja. Kan online ya, 8.30 aja. Cukup kok materinya. Info apa yang update, saya akan update di WAG.
karena kamu pasti ngelihat ponsel lebih cepat daripada di e-learning. Materi, link rekaman perkuliahan, apalagi ya, soal-soal ujian, semuanya akan saya upload di e-learning. Ya, jadi e-learning itu cuma untuk materi. Saya belum bisa pakai USKMZ, ada yang dari Unsri USKMZ, tapi itu lemot ya. Apalagi ke SNM seperti ini, intensitas yang masuk e-learning dengan memanfaatkan USKMZ itu sangat banyak. User online-nya banyak, nanti pasti akan error. Tolong di-save link Zoom ini, link inilah yang saya pakai sampai selesai perkuliahan saya. Ini saya share RPS-nya, rencana pengajaran semester, itu sudah saya attach juga di e-learning-nya, sudah ada yang coba lihat. Ada buku teks, program linear, ini udah keluar belum screen saya? Sudah, Bu. Oke, program linear, buku teksnya kalau Indonesia, dia ada sih buku program linear, ada linear programming, kalau dia teks Inggrisnya. Sebenarnya satu kesatuan dalam buku optimasi, itu kita pakai operation research. Jadi di dalamnya itu ada optimasi, program linear, teori graph, integer programming, jadi satu bukunya tebal. E-booknya juga saya attach di sana. Sudah ada yang coba download, itu nanti kalau ada yang ngambil inventory tetap dipakai, yang ngambil integer programming tetap dipakai, terus banyak ya, sampai ke optimasi modern. Ini yang akan dipelajarin satu semester ke depan, pendahuluan riset operasi, pemodelan pemrograman linear, metode simplex, analisis sensitivitas, teori dualitas, permasalahan transportasi, permasalahan penugasan, teori permainan, atau game theory, model optimisasi jaringan, sama goal programming. Biasanya sebelum kita ke MBKM, saya sampai pertemuan kelima ini baru UTS. Nanti pertemuan sampai bahan kelima. Dari bahan ke-6 sampai ke-10 itu yang diajar oleh Bu Fitri, nanti sampai dari UTS sampai ke UAS. Karena ini MBKM, jadi saya akan mengusahakan nomor 1 sampai nomor 5 ini selesai dalam 4 pertemuan. Oke? Nanti kalau saya terlalu cepat, tolong diinterupsi. Kalau ketinggalan ada link rekaman ini, sebenarnya tahun lalu dan tahun-tahun berapa kali sebelum pas pandemi ini sudah banyak sih link rekaman pembelajaran program linear yang kelas saya. Kalau mau dilihat ya klik aja nanti nama saya di YouTube, itu ada kan saya buat program linear pertemuan 1. Nah, dilihat yang tahun-tahun lalu. Di e-learning juga saya belum menghapus link rekaman pembelajaran tahun lalu. Siapa tahu sebelum kuliah kalian mau lihat dulu tahun lalu belajarnya apa. Tapi nanti saya akan timpa dengan rekaman pembelajaran hari ini. Jadi kurang lebih sama. Ya, itu yang dipelajari. Buku yang dipakai Hamdi Ataha, ada saya attach ya kan sama Frederick S. Hiller dan Gerald J. Lieberman. Semuanya tentang Introduction Operation Research. Berhubung ini online, jadi kamu itu harus aktif ya seperti biasa. At least benar-benar memposisikan diri seperti kuliah lah, duduk depan gadget kalian gitu. Jadi bukan sekadar ditinggalkan, saya nggak pernah akan kok. Saya cuma sekali aja sih ngecek kalian on apa enggak, kalian hadir apa enggak. Sebenarnya kalau kalian tinggal pun kalian radiokan saya, kamu pergi ke pasar, ke mall pun saya nggak tahu sebenarnya. Tapi manfaatkanlah, peluang online mendapatkan nilai bagus sangat besar. Ya, jadi sayang kalau kamu masih dapat nilai kecil waktu kelas online seperti ini. Sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaankah? Buku teksnya sudah ada yang coba download? Ada yang coba download? Sudah? Buku teksnya? Belum ada yang coba ya? Tolong dilihat semua materinya di situ.
Nah, ini komponen penilaian, keluar nggak whiteboard saya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Jadi NTR, nilai rata tugas dengan kuis, itu 30%, UAS saya buat 35, dan UTS 35, dan UAS 35. Ya, rentang penilaian ya seperti biasa, di atas 86A, gitu ya, 71 sampai 85B, di bawah itu C. Paling kecil setidaknya harus dapat B. Sebelum masuk materi, ada yang mau ditanyakan? Ini PowerPoint-nya sudah keluarkah? Sudah, Bu. Slide saya berubah nggak? Apa mantap di depan? Berubah, Bu. Oke. Running, Bu. Jadi kontrak perkuliahan hari ini bahasnya kontrak perkuliahan tadi udah saya kasih tahu. Daftar hadir wajib diisi. Nanti dengan Bu Fitri biasanya beliau memberikan pop-up quiz. Nah, kalau pop-up quiz kamu lihat tuh rentang jamnya jam berapa sampai jam berapa. Oke, absennya diisi. Materi hari ini pendahuluan operation research. Ya. Zoom-nya dibuat. Oke, ini sekedar kamu sudah pernah mempelajari riset operasi waktu di sekolah menengah, di SMP pun udah pernah sebenarnya. Ini saya tampilkan beberapa contoh permasalahan dalam riset operasi. Jadi ada maksimasi atau maksimumkan, kemudian ada minimasi atau minimumkan. Kalau dulu kamu belajarnya program linear itu sistem persamaan linear di sekolah menengah. 2 sepatu dan 3 baju harganya sekian. 3 baju dan 4 sepatu harganya sekian. Berapa harga 1 sepatu dan 1 baju? Ada kan dulu kayak itu. Nah, itulah contoh-contohnya. Itu masih karena di SMP, SMA ya masih simple. Kalau ini, kalau variabelnya banyak yang tidak bisa kita selesaikan secara manual. Nanti dasar manualnya tetap ada, metode grafik, tapi nanti ada metode-metode penyelesaiannya. Ini contohnya, Bayu Furniture memproduksi 2 jenis produk, yaitu meja dan kursi, yang harus diproduksi melalui proses perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk membuat satu meja dibutuhkan 4 jam rakit dan 2 jam finishing. Untuk satu kursi 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba, keuntungan tiap meja $8, keuntungan tiap kursi $6. Oke, bagaimana kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi sehingga labanya maksimal. Oke, ini contoh persoalan dari riset operasi. Contoh lain seperti ini. Saya baru menampilkan contoh-contohnya dulu ya. Perusahaan tas Hanif membuat 2 macam tas, misalnya merek Dora dengan SpongeBob. Untuk membuat tas tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin. Jadi mesin 1 khusus untuk memberi logo Dora, mesin 2 khusus untuk memberi logo SpongeBob, dan mesin 3 untuk menjahit tas dan membuat recycling. Setiap lusin, jadi dalam satuan lusin, tas merek Dora mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Tanpa harus melalui mesin 2. Karena mesin 2 kan dia logonya SpongeBob. Terus dikerjakan di mesin ketiga selama 6 jam. Sedangkan untuk tas merek SpongeBob tidak diproses di mesin 1. Tapi pertama kali dia kerjanya, kan dia langsung ke mesin 2. Karena ingin memberikan logo SpongeBob harus pakai mesin 2. Selama 3 jam, lalu diproses ke mesin ketiga selama 5 jam. Jam kerja maksimum tiap hari untuk mesin 1 8 jam, mesin 2 15 jam, mesin 3 30 jam. Oke, labanya untuk satu lusin tas merek Dora $3, merek SpongeBob $5.
Nah, jadi permasalahan program linear di sini adalah menentukan berapa lusin sih sebaiknya tas merek Dora dan SpongeBob dibuat agar memaksimumkan laba. Jadi kasus optimum itu tidak selalu maksimum. Yang namanya optimum itu ada dua, ada maksimum, ada minimum. Ya, laba, keuntungan, pendapatan itu maksimumkan. Kalau minimumkan biasanya pengeluaran, biaya, gitu ya. Nah, ini contoh soal minimasi. Kalau tadi dua contoh terdahulu itu contoh kasus minimumkan. Sekarang kalau dua yang terdahulu contoh kasus maksimumkan. Kalau sekarang minimumkan. Contohnya toko Tomingse dia produksi dua merek pupuk, yaitu standar dengan super. Setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam komposisi tertentu ini ya. Jadi jenis standar dia dalam satu sak ya satuannya dia ada 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Super ada 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 gram fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar masing-masing $3, super itu $6. Petani ingin mengetahui berapa sak sih masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total pupuk mencapai minimum dan kebutuhan terpenuhi. Jadi istilahnya ngeluarin duit, ngeluarin uang pasti maunya yang sedikit mungkin, tapi ingin mendapatkan laba atau profit yang semaksimum mungkin. Ini contoh lain. Himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika UPN, dia produksi 2 jenis jaket standar dengan super. Ini jenisnya. Jadi kalau jenis standar itu butuh bahan bakunya 4, ya satuannya nggak tahu apa, misalnya contohnya ya, super tuh 6. Untuk pengerjaan jenis standar butuh 4 jam, super 2 jam. Bahan baku yang tersedia ada 1.200, jam yang tersedia ada 800. Jadi diperkirakan produk standar maksimum, jadi sebulan tuh maksimum cuma bisa produksi 250 unit untuk jaket standar, 300 unit untuk jaket super. Keuntungannya satu produk standar jaketnya Rp400, produk super Rp300. Berapa sih kapasitas produksi optimum? Berapa banyak yang harus kita produksi untuk kedua jenis jaket tersebut, standar dan super, supaya diperoleh keuntungan maksimum. Kalau ini kasusnya apa jadi? Yang jaket ini. Kasus maksimasi atau minimasi? Maksimasi, Bu. Apa, sorry? Maksimasi. Ya, maksimasi ya, memaksimumkan keuntungan. Sampai sini dari 4 contoh yang saya kasih. Sudah ada gambaran apa sih yang akan dibahas di program linear ini? Jadi MK ini MK wajib untuk bidang pilihan optimasi. Kenapa kita dibagi beberapa bidang minat? Ya udah Tasya udah pernah dijelaskan di awal. Jadi biar kalian lebih fokus untuk mengarahkan ke tugas akhir. Kan kita punya sih banyak MK pilihan wajib ya, MK wajib ya untuk bidang minat, misalnya ada statistika, ada bener nggak, ada matematika keuangan, kami punya program linear. Jadi dari sini kan terlihat nanti kalian ngambil bidang minatnya yang mana. Makanya selalu diarahkan pengambilan bidang minat juga lebih terarah, jadi jangan ngambil beberapa MK di optimasi. Nanti nyebrang beberapa MK di statistika. Nanti kamu sendiri yang bingung. Kalau mau ngambil tugas akhir di bidang optimasi, saya sarankan powernya atau modal dasarnya silakan pelajari program linear. Skripsi yang berkaitan dengan optimasi ketika sidang sarjana pun pasti akan selalu ditanya tentang program linear. Jadi ini modal dasarnya. Kamu mau pakai software apapun, nanti pakai metode apapun yang dipakai di skripsi, pasti dasar-dasarnya program linear, karena ini dasar. Ketika sidang sarjana, ada pengujian materi, ya orang akan bertanya tentang program linear, dosen-dosen pengujinya. Seperti itu. Tadi saya baru memberikan contoh-contohnya, itu contoh kasus sederhana. Jadi
Kalau kita punya contoh kasus real yang mau diangkat dalam penyelesaian tugas akhir, ya kurang lebih seperti inilah contohnya. Nggak mungkin kan contohnya cuma 2 jenis jaket. Oke, apakah sudah pernah ada yang coba lihat-lihat skripsi untuk anak matematik di bidang optimasi? Walaupun mungkin menurut kalian ya masih lama Bu, belum tugas akhir. Sudah pernah ada yang coba nggak? Sambil-sambil dilihat nanti skripsi di program linear. Sorry, di bidang optimasi. Kalau ke kampus di ruang baca itu banyak tuh skripsi yang optimasi. Nah, sekarang beberapa buku awalnya saya menjelaskan yang namanya riset operasi. Kalau di universitas tertentu, mereka mata kuliahnya menyebutnya riset operasi 1, riset operasi 2, sama seperti kita ada kalkulus 1, kalkulus 2. Cuma di kita menyebutnya program linear. Jadi kita bisa ada program linear, ada optimasi modern, ada sistem dinamik, kontrol, integer programming, teori graf. Jadi kita buat satu-satu MK. Kalau mereka riset operasi 1, oh enggak, dari pengantar riset operasi 1, riset operasi 2, isinya sama. Riset operasi atau operation research itu adalah metode untuk memformulasikan atau merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, atau bidang lainnya, ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Mahasiswa yang ngambil teknik industri di fakultas di universitas lain, kalau kita nggak ada di Unsri teknik industri, mereka belajar ini tentang program linear. Di ekonomi juga ada, tapi dia riset operasi untuk bidang ekonomi. Kalau saya ke sini, saya bawanya lebih banyak matematik ya, karena kita murni matematik. Jadi ada namanya pemodelan matematis. Bagian terpenting dari riset operasi itu adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Bagaimana menerjemahkan soal-soal cerita yang saya tadi, soal cerita kita nganggapnya, atau persoalan real, dan kita ubahnya ke dalam model matematis. Jadi kalau kasus, misalnya kasus distribusi atau produksi roti, hari roti, nah kan kita harus menerjemahkannya ke dalam model matematis. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi pemodelan itu harus disederhanakan. Dan apabila ada data yang kekurangan tersebut diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Misal tentang transportasi pengangkutan sampah dari satu tempat pembuangan sementara TPS ke tempat pembuangan akhir TPA. Jadi harus ada asumsinya jalannya tidak macet, gitu ya. Mobil yang dipakai sama terus dan sebagainya. Jadi dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Intinya yang dipakai di riset operasi yaitu model matematikanya. Software yang kita gunakan nanti akan saya share. Ada Lindo, Lingo, POM for Windows, WinCSB, Excel Solver dengan Tora. Yang paling menurut saya paling gampang dipakai yaitu Lindo dan Lingo. Tapi karena ini program linear, jadi kita pakai Lindo dulu. Lindo ini hanya mampu menyelesaikan persoalan yang linear. Kalau Lingo dia bisa non-linear. Kecil kok, nggak perlu diinstal. Nanti saya share di WAG. Saya share di WAG, silakan di-download. Untuk pemakaian software-software ini sebenarnya kita ada di mata kuliah komputasi matematika. Yang ngajar biasanya saya dengan Bu Fitri. Jadi ketika ngambil mata kuliah komputasi matematika, program linear ini wajib lagi dipakai. Jadi harus tahu Prolin dulu, dia baru bisa belajar komputasi. Oke, rangkaian riset operasi seperti saya bilang tadi, kalau di beberapa universitas mereka memakai nama riset operasi, jadi pengantar riset operasi 1, riset operasi 2, dalamnya seperti ini. Jadi awalnya tuh alurnya sebenarnya dari program linear. Kemudian optimasi klasik atau optimasi kombinatorial, teori graf, program nonlinear, optimasi modern, integer programming, inventory, sistem dinamik, ada teori kontrol.
Tuh ya, ini sih bagian-bagian dari mata kuliah riset operasi atau optimasi. Ini gambaran kalau kalian mau ngambil terus nanti ke semester berikutnya. Tahapan riset operasi, jadi tahapannya kita akan mendefinisikan persoalan seperti contoh kasus tadi. Definisikan dulu apakah dia kasusnya maksimum atau minimum. Kita bentuk model. Terus dari model untuk apa? Dicari solusi modelnya. Model yang sudah dapat itu harus kita validasi. Kita cek apakah model ini valid atau tidak. Baru kita aplikasikan solusinya. Nah, ini semester lalu sih pendahuluannya pertemuan pertama cuma ini, tapi saya mau tergabung dengan yang pertemuan kedua. Nanti PPT-nya saya gabung. Saya upload di PPT pertemuan 1. Kalau yang mau lihat PPT yang sambungan ini, kamu lihat di e-learning pertemuan kedua. Ada di sana. Di e-learning pertemuan kedua, silakan dilihat, nanti ada. Saya kasih lihat sebentar buku program linier ya. Nanti PPT-nya tetap saya gabung kok yang hari ini, jadi biar kalian nggak bingung PPT yang dipakai di pertemuan pertama hari ini apa aja. Nah, ini sudah keluarkah? Sudah, Bu. Oke, ini bukunya. Textbooknya mungkin ada yang 10 edition, cuma saya baru punya e-booknya di 9 edition. Bukunya tebal, kurang lebih 10 cm ketebalannya. Teksnya English. Kita pakai ini, jadi kalaupun kalian punya nasib, punya rezeki mau melanjutkan S2, sekolah dimanapun, misalnya lanjut tetap matematik, nah jadi dasarnya tetap sama. Saya berusaha pakai buku yang kita pakai di internasional. Jadi nanti kalau tanya orang riset operasi udah belajar apa, ya ini program linear, jangan sampai beda ya isinya. Nah ini ya, dalamnya ada introduction, linear programming, syntax method. Latihannya akan banyak di sini. Oke, jadi saya share buku ini, jadi untuk pegangan kamu, nanti kamu mau buat skripsi tentang optimasi, ada bab 2 kan, tinjauan pustaka, silakan dipakai. Walaupun buku cuma boleh disadur berapa persen ya, selanjutnya nanti kan pakai di jurnal atau skripsi. Nah ini ada nonlinear programming, kita punya sih kan MK program nonlinear, ada meta heuristik, saya ngajarnya di optimasi modern ini. Game teori, kita masuk ke prolin, analisis keputusan. Sebenarnya proses stokastik itu sebenarnya masuk ke optimasi, karena optimasi itu ada yang statistiknya juga. Tapi kita ada mata kuliah sendiri kan, pengantar proses stokastik. Ada teori antrian, saling terkait sih, teori inventory, ada mata kuliahnya. Markov itu masuk di stokastik, nah ini baru simulation. Kalau simulation kita ada di komputasi matematika. Jadi kan dibagi-bagi ya, ada komputasi statistika, kali kalau untuk optimasi berarti komputasi matematika. Keluarkah? PowerPoint-nya sudah? Sudah ke PowerPoint belum slide-nya? Sudah, Bu. Oke, saya lanjut ya yang ini. Nah, ini kita hari ini akan ke proses permodelan. Udah ya? Nih. Apa sih definisi linear programming? Nanti ditanya jangan sampai nggak tahu. Jadi linear programming itu metode matematika untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber daya yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Jadi linear programming banyak dipakai dalam persoalan pengalokasian fasilitas produksi, sumber daya nasional untuk keperluan domestik, penjadwalan produksi, solusi permainan atau game, pemilihan pola pengiriman. Manfaatnya apa? Linear programming atau program linear memperoleh solusi terbaik
dari persoalan keterbatasan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Yang namanya linier, kira-kira tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan linier? Kita punya program linier, punya program non-linier. Linier artinya apa? Ada yang tahu nggak? Suatu model atau fungsi dikatakan linier jika apa? Linier. Kebiasaan jelek yang selalu dipakai mahasiswa, linier itu yang pangkatnya 1. Iya, apa yang pangkatnya 1? Ya kan? Jadi kalau saya balik ke definisi, ini keluar whiteboard belum? Fungsi linier. Jadi kalau namanya program linier, berarti fungsinya linier. Tidak mungkin dia tidak linier. Judulnya aja udah linier. Fungsi linier yaitu fungsi di mana pangkat tertinggi variabelnya. Nah, jadi yang linier tuh variabelnya, jangan yang variabelnya yang pangkat 1, nggak bisa. Fungsi di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, benar nggak? Fungsi di mana pangkat tertingginya variabelnya 1. Jadi variabel linier itu apa? Pangkatnya 1, ciri-ciri variabelnya yang linier. Pangkatnya bukan hanya pangkat 1, bolehkah ada algoritma? Jadi pangkatnya 1, tidak ada perkalian antar variabel, ya kan? Jadi kalau yang kuadrat sudah fungsi kuadrat, ya kan? Tidak ada perkalian variabel. Tidak ada logaritma, tidak ada eksponensial, gitu ya. Tidak ada logaritma, tidak ada eksponensial, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu namanya variabel yang linear. Jadi X saja, Y saja, A saja itu linear. Kalau XY apakah dia linear? Enggak, karena dia ada perkalian variabel. Kelihatan tuh X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Iya, tapi dia ada perkalian variabel X dan Y. Bagaimana dengan log X? Itu X-nya pangkat 1, ya, tapi ada logaritma. Nggak bisa. Ya, pangkat X. Ini juga bukan linear. Oke? Itu ya definisi linear. Oke, saya balik ke PPT-nya ya. Sudah kembali ke PowerPoint? Oke, semua permasalahan linear programming itu harus diformulasikan dulu. Jadi soal-soal tadi, soal-soal real tadi atau soal cerita, dia harus diformulasikan menjadi formula matematika. Tapi ada ketentuannya. Jadi nggak bisa sembarang kita formulasikan saja. Yang pertama, ciri yang harus ada di dalam program linear atau model Prolin, adanya variabel keputusan atau decision variable. Variabel keputusan itu variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan yang dibuat. Jadi variabelnya dinyatakan dalam bentuk simbol matematika. Ada fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu merupakan fungsi dari variabel keputusan yang menggambarkan kriteria pilihan terbaik. Fungsi tujuan harus dicapai agar solusinya optimum.
Jadi kita harus tahu nih tujuannya mau apa, maksimumkan pendapatan atau minimumkan pengeluaran. Makanya di sini dibuat harus dicapai agar solusinya optimum, bisa max, bisa min. Kemudian ada pembatas atau nama lainnya kendala atau constraint. Pembatas atau merupakan kendala untuk memformulasikan sumber daya yang ada dalam menentukan nilai semua variabel keputusan. Jadi misalnya tadi ada kendalanya jumlah jam tenaga kerja yang tersedia, jumlah sumber daya yang tersedia, itu namanya pembatas atau kendala. Ada namanya pembatas tanda. Pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya bernilai non-negatif. Jadi hasil solusi nanti harus bernilai non-negatif. Apa arti non-negatif? Non-negatif itu artinya nol, bukan positif ya. Nol atau positif. Oke? Jadi arti non-negatif bukan positif, tapi boleh nol atau positif. Nol itu boleh. Jadi kalau kita menentukan berapa sih jumlah barang yang diproduksi, tidak mungkin kan negatif. Berapa jumlah jaket standar dan jumlah jaket super yang harus diproduksi? Min 5, enggak. Pasti antara, kalau tidak nol, berarti jumlahnya pasti positif. Gitu ya. Ini model umum program linear, modalnya harus kamu tahu. Model umum program linear, jadi ada dua, maksimumkan atau minimumkan. Karena umum kan ada dua. Jadi nanti khususnya ke salah satu aja. Kalau kasusnya maksimum, silakan buat maksimumkan. Kalau minimum, minimumkan. Jadi cara penulisannya benar untuk model program linear seperti ini. Maksimumkan atau minimumkan. Z sama dengan C1X1, C2X2, sampai CNXN. Ingat ya, penulisan matematika titik 3 ini dan selanjutnya 3 titiknya kan. Tidak bisa semau kita titiknya berapa. Dengan kendala, ya ditulis dengan kendala. Kalau di buku teks Inggrisnya dia buat subject to, ya sama. Dengan kendala A11X1, A12X2, A1NXN. Tandanya kecil sama dengan besar B1. Sampai berapa banyak jumlah kendalanya. Jadi yang di atas ini, yang maksimumkan atau minimumkan Z itu namanya fungsi tujuan. Di bawah tulisan dengan kendala namanya kendala. Yang paling bawah, X1, X2, sampai Xn besar sama dengan 0 namanya pembatas tanda. Atau nama lainnya ini kendala non-negatif. Dia bilang non-negatif, artinya nggak boleh negatif, berarti 0 atau positif, besar sama dengan 0. Dari sini ke sini namanya kendala. Ada yang nyebutnya sistem kendala, oke. Ada yang nyebutnya constraint. Ada yang nyebutnya pembatas, boleh. Ya, sistem kendala, kendala. Bukan fungsi kendala, karena yang bawah ini bukan fungsi, dia bentuk persamaan. Jadi sistem persamaan kendala atau kendala boleh. Kalau bagian atasnya namanya fungsi tujuan atau objective function. Oke, dipahami bagaimana bentuk model umum program linear. Oke, saya skip ya. Jadi downloadlah materinya di PPT itu ya. Biar jadi nggak habis waktu untuk nyatet gitu kan. Terserah mau download disimpan atau mau di print atau mau dicatat ya. Nah, ini keterangannya tadi. Jadi Z itu apa sih? Z tadi itu fungsi tujuan yang akan dicari nilai optimalnya. Ini nilai Z. Ini kita mau tahu nih berapa profitnya, berapa sih biaya bahan baku minimumnya itu Z. Terus ada C1, C2 sampai Cn nih. C1 ada C2, ada Cn. Itu apa? Koefisien fungsi tujuan. Tahu ya, koefisien angka depan variabel. Ada X1, X2 sampai Xn itu namanya variabel keputusan. Nilai yang akan kita cari, berapa nilai, berapa jumlah jaket yang diproduksi, berapa jumlah pupuk yang harus dibeli. Itu namanya variabel keputusan. Dari X1, X2 sampai Xn. Oke. Kemudian di bagian kendala ada A11, ada A1N sampai AMN. Nih, A11, A21, A21. Ini namanya koefisien kendala.
Kalau C1, C2 sampai Cn itu koefisien fungsi tujuan. Gitu ya. Satu tujuan. Kemudian ada di sini. Di sebelah kanan nih ada B1, B2, Bm. Itu namanya nilai sisi kanan kendala atau right hand side. Ini ya, kapasitas solusi kanan kendala. Yang paling bawah, X1, X2, Xn besar sama dengan 0 itu syarat non-negatif. Artinya setiap variabel harus bernilai non-negatif, 0 atau positif. Oke, metode penyelesaian program linear. Kita bisa pakai, sebelum sini saya buat sekali lagi. Di buku teks tertentu ada yang menulisnya seperti ini, di model program linear. Ada lagi yang menulisnya kayak gini, yang lebih ringkas. Kalau teks Inggris dia max atau min, C transpose X. Subject to, ini sama ya model program linear. Nah, gitu aja simple. Kok begitu ya? Iya, jadi dia dalam bentuk C itu dalam bentuk matriks ya. Jadi C transpose nanti C isinya ya C1, C2 sampai Cn gitu ya. Nanti X-nya apa? Variabelnya X1, X2 sampai Xn. A-nya apa isinya? A11, A12, A1n. A21, A22 sampai A2n. AM1, AM2, AMN. Ya, dalam bentuk matriks dianya. B, B1, B2, sampai Bn. Sama ya, yang saya buat di tulisan merah itu dengan yang sebelah kiri yang diketik di sini sama. Jangan bingung. Tergantung selera. Sama nanti kalau diuraikan. Saya share di whiteboard aja ya kayaknya ya. Biar agak luas. Udah ke whiteboard belum ini? Udah ke whiteboard kan? Sudah ke whiteboard ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Lihat ya kalau nggak berubah ya nanti saya nge-share sendiri, panjang lebar. Slide-nya nggak ganti-ganti. Kadang dia sering nggak ganti. Ini ya, C transpose X. Ada yang orang tuh subject to tuh ini ya, ST. Sama aja, subject to. Ini dibuat 3 ya, bisa kecil sama dengan bisa besar. Sama ini model program linear. Jadi saya buat sini ya, ketika saya uraikan, sorry, nanti saya uraikannya. Jadi C itu matriksnya C1, C2, Cn. X-nya X1, X2, Xn. Hanya koefisien kendala lihat berapa kendalanya. A22,
Hmm. Nah, seperti itu. Terus apa sih arti T yang di atas ini? C kenapa transpose? Ingat ya, kenapa harus ditranspose? Ada yang tahu nggak kenapa C-nya harus transpose baru dikalikan X? Ada yang tahu tentang matriks? Kenapa begitu? C transpose X. Kenapa nggak CX aja ya? Kan tadi kalau diuraikan jadi C1X1, C2X2. Kenapa harus ditranspose? Ada yang ingat syarat dua matriks bisa dikalikan jika apa? Dua buah matriks bisa dikalikan jika jumlah apa? Kolom pada matriks pertama sama dengan Baris matriks kedua. Kedua, Bu. ya jumlah baris pada matriks kedua. Jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi C-nya itu transpose, ini C-nya yang di bawah. Ini kan C-nya C1, C2, Cn. Jadi kalau saya transpose, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Kan baru bisa dikalikan nantinya. Dan enggak? Kalau udah dikalikan jadi apa? C1X1 tambah C2X2 ya kan? Cn Xn. Oke? Ya, C-nya ditranspose. Kemudian perlu diingat ya, jadi fungsi tujuannya itu salah satu ya. Kalau tidak max berarti min. Tidak bisa kamu buat dua-duanya max min. Max min Z nggak ada. Ada nggak Bu nanti kalau dua fungsi tujuan di atasnya max Z, di bawahnya min Z? Ada, nanti kita pelajari di goal programming. Jadi pemrograman linear dengan lebih dari satu tujuan. Bisa dua atau lebih. Kalau satu fungsi tujuannya seperti ini, salah satu ya artinya kalau tidak maksimumkan Z berarti minimumkan Z. Makanya saya buat seperti itu. Dengan kendala gimana? Kan AX tuh. AX berarti kan matriksnya seperti ini. Nah, A kan kali X ya. Sorry, saya balik ya. Saya perbaiki dulu di sini. Saya mungkin tidak boleh buat kayak gini ya. Bentar ya, sorry, saya agak perbaiki. Dia kan vektor ya, vektor baris. Jadi C-nya itu harusnya gini kan, yang benar tuh ya. Jadi X-nya ya, salah ya, harusnya buat vektor kolom ya. Nah,
Yang B-nya juga. Saya ralat ya, sorry ya. Jadi B-nya B1, B2, sampai BN. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi yang sebelah sini saya ganti ya. Yang salah. Jadi C transpose S. Jadi C kalau transpose, jadi dia kayak gini. Sorry. B1, B2, GN, X1, X2, XN. Nah, ini ya. Koreksi ya ini ya. Ini kan yang dari vektor kolom ketika ditranspos jadi vektor baris ya. C1 kali X1 tambah C2 kali X2 sampai seterusnya tambah CN XN. Seperti ini di bawah. Terus ini AX, A. Dia vektor X-nya X1, X2, sampai XN. Oke, sama dengan B. Vektor B-nya B1, B2, sampai BN. Oke, jadi kalau dia diuraikan yang ini sebenarnya, ingat ya perkalian matriks ya, A11X1 tambah A12X2 sampai seterusnya tambah A1NXN seperti yang tadi di slide sama dengan B1. Kendala yang kedua A21X1 tambah A22X2 sampai seterusnya tambah A2NXN sama dengan B2. AM1 kali X1 tambah AM2 kali X2 sampai AMNXN sama dengan BN. Oke, paham nggak? Yang tidak pernah boleh lupa, kendala non-negatif itu selalu harus ditulis. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak modelnya? Jadi sebenarnya ini yang paling penting. Ini fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan. Yang ini namanya kendala. Yang ini namanya kendala non-negatif. Untuk membuat model program linear, paling penting cuma 3 komponen ini. Fungsi tujuan, kendala, sama kendala non-negatif. Mana nih yang menjadi variabel keputusannya? Nilai X1 sampai Xn itu namanya variabel keputusan. Karena kita akan memutuskan berapa nilai X1, X2, sampai Xn. Sehingga dia disebut dengan namanya variabel keputusan. Berapa nih nilai tujuannya? Berapa nilai Z-nya? Itulah tujuannya. Ada pertanyaan kah? Sampai model sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau diulang? Karena kalau sudah next meeting, pertemuan kedua, saya nggak bisa ngulangnya pertemuan pertama lagi. Habis waktu kita ngulang lagi. Nggak dapat materi kita. Dia terus-menerus dipakai. Jadi kalau ini nggak paham, nanti kamu nggak bisa paham yang pertemuan selanjutnya. Ini udah dicatat atau di screenshot dulu? Oke. Saya balik ke PowerPoint, boleh?
Balik ya ke PowerPoint ya. Ini udah di screenshot. Ada sih di PowerPoint, cuma yang sebelah sini nih, yang kiri nggak ada dalam bentuk matriks. Sudah kembali nggak ke PowerPoint? Sudah, Bu. Oke, nah ini udah bis. Tadi ini, metode untuk menyelesaikan program linear. Ini akan kita pelajari sebenarnya. Metode grafik, metode simplex, ada metode simplex direvisi, metode dua fase, metode Big M, kemudian softwarenya tadi ya, saya sebutkan Lindo, Lingo, POM, WinKSB. Kalau di software kenapa harus belajar manual? Sama pertanyaannya. Kalau ada kalkulator kenapa harus belajar perkalian? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi software itu alat bantu sih. Untuk yang variabelnya banyak, yang kita ngerjakan manualnya sampai beriterasi-iterasi, kita menyebutnya berkali-kali. Nah, itulah kita butuh bantuan software. Tapi dasar yang namanya kerja manualnya ini tetap diajarin. Sama kita ngajar perkalian, pembagian, tambah kurang, ya kan? Nggak diajarin kan dari dulu langsung kalkulator. Nah, Lindo Lingo itu kalkulator softwarenya, mirip cuma entry model, di run dapat hasilnya. Yang jadi masalah harus tahu bagaimana memodelkan. Kalau tidak tahu cara memodelkannya, nggak bisa ngerjain pakai Lindo maupun Lingo, kalkulatornya nggak bisa dipakai. Yang tadi udah saya jelaskan yang ini. Nah, ini dasarnya model umumnya, ini yang harus paham banget model umumnya. Nanti mau soal cerita aplikasinya bagaimanapun kita bisa memformulasikannya. Nah, ini ada metode grafik. Nah, ini ada metode grafik. Ya, ini sebelum ini ke metode grafik, kita harus ada model. Saya jelaskan sedikit. Jadi metode grafik itu khusus untuk dua variabel. Jadi kalau lebih variabelnya, artinya kalau dua variabel kayak tadi, pupuk super, jaket super, jaket standar, ya kan? Meja, kursi, baju, tas, cuma dua variabel. Dia bisa digambarkan dalam bentuk koordinat sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Kemudian efektif dengan model jumlah kendalanya sedikit. Jadi kalau kendalanya sedikit bagus, kalau kendalanya banyak udah ruwet. Tidak bisa digunakan pada model dengan jumlah variabel yang banyak. Kalau misalnya lebih dari dua variabel, 3, 4, 5, nggak bisa kita gambarkan. Karena kita cuma punya dua sumbu X dan Y. Jadi terlalu rumit jika jumlah kendalanya banyak. Tapi ini dasarnya, yang konvensionalnya. Ini contoh kasus maksimasi. Jadi ada soal cerita, nah ini yang mau dimodelkan. Oke, sebelum balik ke sini, saya balik ke PowerPoint soal yang pertama tadi, yang 4 soal cerita di awal. Kita belajar bagaimana cara memodelkannya dulu. Sudah balik belum? Sudah kembali sini? Sudah, Bu. Nah, itu soal ceritanya. Soal aplikatif ya, kalau sebenarnya nggak bisa bilang soal cerita. Nah, ini harus diterjemahkan dalam bentuk model program linear. Muat nggak ya kalau di sini? Nggak muat ya ininya. Oke, mungkin tolong boleh di screenshot dulu soal ini. Atau yang sudah download PowerPoint-nya silahkan. Saya mau balik ke whiteboard dulu ya. Jadi kamu biar bisa ngikutin soalnya. Oke, karena saya buat kalau dua nggak bisa ini. Nulis tembak putihnya nggak muat ini. Sekarang udah ke whiteboard-nya belum? Sudah, Bu. Nah, soal yang soal yang Bayu Furniture tadi, dia kan produksi dua jenis pupuk, yaitu meja dan kursi. Jadi kita misalkan dulu, meja dan kursi. Jadi meja mau apa? Pakai variabelnya. X ya oke, pakai X1, X2 boleh,
Pakai AB boleh, terserah selera. Jadi mejanya X, kursinya Y. Nah, jadi kita definisikan dulu. Mejanya X, kursinya Y. X dan Y itulah namanya variabel keputusan. Decision variable. Bayu Furniture memproduksi 2 jenis produk, meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Perakitan butuh 60 jam, sedangkan finishing butuh 48 jam. Kalau saya, ini tergantung selera ya, saya senang buatnya dalam bentuk tabel. Jadi di sini ada perakitan, biar enak aja bacanya. Kalau sudah mahir, paham, nggak usah pakai ini, nggak masalah. Ini untuk bantu bikin model. Ada perakitan sama ada katanya tadi finishing. Oke, proses perakitan dia punya 60 jam kerja, berarti perakitan dia itu ada 60 jam. Si finishing tadi ada 48 jam kerja. Untuk menghasilkan meja, jadi buat meja itu X ya, dia butuhkan 4 jam perakitan, rakitnya 4 jam, finishingnya 2 jam. Untuk membuat kursi berarti Y, dia butuh 2 jam perakitan dan finishingnya 4 jam. Oke, ada laba nih keuntungannya. Meja itu keuntungannya $8, berarti X-nya 8. Kursi $6, berarti Y-nya 6. Kita akan menentukan kombinasi terbaik. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Jadi kasusnya max atau min? Biar labanya maksimal. Fungsi tujuannya maksimumkan atau minimumkan? Maksimum. Maksimum. Ya, maksimumkan. Jadi buat dulu modelnya. Maksimumkan. Nah, laba kan yang mau dimaksimumkan, keuntungan, laba. Berarti X dengan Y. Berapa labanya X? 8 kan? Berapa labanya Y? Paham nggak? 8X plus 6Y. Dengan kendala, jadi kayak gini. Biasakan cara menulis model Prolin ya. Dengan kendala, fungsi tujuannya itu yang maksimumkan Z sama dengan 8X tambah 6Y. Dengan kendala, tadi ada 2 kendala kita. Kendala perakitan dengan kendala finishing. Jadi perakitan, bacanya berarti kayak gini. Benar nggak? Baris kan? Nggak bisa baca dari atas ke bawah kan? Jadi perakitan itu yang segaris warna merah. Finishing yang sebaris warnanya kuning. Oke? Jadi perakitan berarti apa? 4 untuk meja, 2 jam untuk kursi. Tandanya apa? Kecil, besar, atau sama dengan? Waktu yang tersedia untuk perakitan hanya 60 jam. Jadi tandanya tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 60 jam artinya. Kan katanya cuma 60 jam. Tidak boleh lebih. Tapi boleh nggak pas 60 jam? Boleh. Nah, berarti tandanya kecil Kecil sama dengan 60. Kendala yang kedua, kendala finishing. Berarti 2X plus 4Y kecil sama dengan 48. Satu lagi yang jangan lupa, di model program linear kita ada variabelnya X, Y, dan Y. Kalau tadi saya buat X1, X2, sampai Xn besar sama dengan 0. Karena ini variabelnya X dan Y, tidak boleh buat X1, X2. Berarti X, Y besar sama dengan 0. Sampai situ, itu model program linear. Paham nggak? Ada fungsi tujuan, ada kendala non-negatif. 3 komponen itu yang paling penting.
Sama definisikan dulu apa itu X, apa itu Y di sini. Kalau mau pakai X1, X2, sini juga X1, X2, jangan muncul XY. Dan di bawahnya, kendala non negatifnya harus buatnya X1, X2. Pahamkah ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Nah, ini dua variabel, variabelnya X dan Y. Terlihat juga modelnya bentuknya linear. Nih, angkatnya satu semua. Angkat tertinggi variabelnya. Kalau dua variabel seperti ini, kita bisa ngerjakannya pakai metode grafik. Nanti sebelum saya masuk ke grafiknya. Belajar pemodelannya dulu. Dari catat ini, dan empat-empatnya kan kita buat modelnya dulu. Paham ini? Ada pertanyaan nggak? Oke, saya lanjut ke soal yang kedua ya. Balik dulu ya. Sudah ke ini belum? Sudah kembali ke PowerPoint-nya belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, screenshot dulu ya, bentar. Karena saya record nggak bisa double Windows nih. Soal nomor 3. Oke, kita coba soal nomor 2-nya. Dan tas. Saya balik lagi ke whiteboard-nya. Ini sudah ke whiteboard belum? Sudah ke whiteboard-nya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, jadi ini ada lagi nih. Perusahaan tas Hanif, dia membuat dua macam tas, merek Dora dan SpongeBob. Jadi Doranya mau misalkan apa variabelnya? Saya buat X1 lah, biar nggak kebiasaan XY. SpongeBob-nya berarti X2 ya. Terus, untuk membuat tas tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin. Mesin 1 logo Dora, mesin 2 logo SpongeBob, mesin 3 jahit tas dengan resleting. Setiap lusin mula-mula dikerjakan, berarti kita ada 3 mesin. Berarti sini ada X1, bantu tabel juga boleh. X2 ya kan. Di sini ada mesin 1. Di sini ada mesin 2. Ada 3 mesin ya, ada mesin 3. Apa tadi? Setiap lusin tas merek Dora mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Nih, 2 jam. Tanpa melalui mesin 2, langsung ke mesin 3. Nah, mesin 3-nya 6 jam. Oke. Kemudian, tas merek SpongeBob tidak mau diproses di mesin 1, berarti dia 0 ya di sini ya. Nah, kemudian dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam. Kemudian dikerjakan di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari. Kerja maksimum. Setiap hari, berarti paling banyak kan namanya maksimum. Dia kerjanya mesin 1 berapa jam ya? 8 jam. Nanti tandanya harus kurang dari sama dengan 8. Mesin kedua 15 jam. Mesin ketiga 30 jam. Terus labanya, Doranya $3, berarti laba. Di sini $3. Kalau untuk SpongeBob-nya $5. Satunya sama ya, setiap lusin satuannya. Nah, masalahnya ingin menentukan berapa lusin sih sebaiknya tas merek Dora dan SpongeBob yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Jadi apa? Max atau min? Max. Ya udah, maksimumkan apa coba? Maksud tujuannya apa?
maksimumkan Z sama dengan Hmm. 3x1 ditambah 5x2. Oke, sip. Itu fungsi tujuan udah. Dengan kendala, apa kendalanya? Kendalanya ada 3 berarti ya kan? Karena mesinnya ada 3. Kalau tadi cuma finishing sama perakitan 2. Jadi kendala pertama mesin 1 lah kendala pertamanya. Nih, kendala pertama. Gimana nulisnya? 2 2x1 kecil sama dengan per 8. 8. Atau 2x1 tambah 0x2. Saya skip aja yang 0 ya. Kendala yang keduanya? 3x2 3x2 dari 15. kurang dari sama dengan 15. Yang ketiganya? 6x1 Tambah 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Ada lagi satu lagi jangan lupa apa? Kendala non negatifnya gimana jadi? X1, X2. X2 itu lebih dari normal. dengan 0. Oke, seperti itu cara memodelkannya. Ada kesalahan fatal yang sering dilakukan. Saya tulis pakai hijau di sini. Bacanya dari atas ke bawah. Jadi sorry saya lihat sini. Nah, dia tuh dari sini. Ini fatal banget, sering. Dari saya ngoreksi, jadi dia buat kayak ini. 2x1 tambah 2x1 ditambah 6x3, nanti dibuatnya kecil sama dengan 3. Harusnya nyadar. Tadi kita cuma ada 2 variabel, SpongeBob dengan Dora. Tidak mungkin akan muncul yang namanya x3 di sini. Jelas ya? Jadi sebenarnya kebiasaan aja sih, kalau sering latihan ya bisa. Nanti dia fungsi tujuannya 8x1 tambah 15x2 tambah 30x3. Harusnya dari awal udah paham kan, kita mendefinisikan variabelnya cuma x1, x2. Nggak akan muncul yang namanya x3 di sana. Itu kalau kebetulan 2 ya variabelnya. Nanti ada kasus tertentu variabelnya 2, kendalanya 2. Nah, itu juga salah. Jadi ini kalau saya tanya berapa variabelnya? Ada 2 ya, x1 dan x2. Berapa jumlah kendalanya? Ada 3. Oke, yang satu ini kendala non negatif. Atau 4 sih oke juga. 4 kendala. Karena kendala non negatifnya dihitung. Paham yang ini? Paham, Bu. Saya Paham, contoh Bu. yang 3 ya, yang minimasi. Ini saya hapus ya. Contoh ketiga yang toko Tomingse menyediakan 2 merek pupuk standar dan super. Jadi definisikan dulu. Dua jenis pupuk, jadi misalnya yang super itu X, kemudian apa lagi? Oh sorry, standar dulu dia ya, yang nggak terbalik. Standar, X, super itu Y. Setiap mengandung, nah itu udah dalam bentuk tabel. Dia tabelnya kayak gini. Ini X, super, Y, yang di sini nitrogen, ya ini fosfat. Ini 2 kilo, ini 4, ini 4, ini 3. Oke.
Petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen. Berarti sini paling sedikit. Apa tandanya paling sedikit? Besar sama dengan, kecil sama dengan, atau sama dengan? Paling Sama dikit. dengan. Iya, harus besar sama dengan. Nah, itu ya istilah-istilahnya. Paling sedikit. Berarti harus lebih besar atau sama dengan 16. Fosfatnya 24. Besar sama dengan 24. Nah, dia tandanya gitu ya. Harga pupuknya, supernya, ini harga berarti. Standarnya 3. Supernya $6. Perusahaan ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang akan diproduksi agar mencapai kebutuhan minimum. Jadi fungsi tujuannya apa? Minimumkan. Minimumkan Z sama dengan apa? Yang 1624 apa 3 sama 6? Pakai 16 dengan 24 atau 3 sama 6? 3 sama 6, Bu. Iya, karena yang akan diminimumkan harga pupuknya. Jangan terbalik ya, jangan kebiasaan dengan tabel yang pertama tadi. Jadi 3X plus 6Y. Nah, terlihat di fungsi tujuannya sudah minimumkan, nggak lagi maksimumkan ya. Dengan kendala, jadi apa kendala pertamanya? 2X plus, bacanya ke sini, ya kan? 4Y. 2X plus 4Y besar sama dengan 16. 4X plus 3Y besar sama dengan 24. Kendala non negatif, XY besar sama dengan 0. Seperti itu. Oke, dicatat ya model-modelnya, karena itu dasar nanti untuk ngerjain yang metode grafik. Sudah ini? Udah ya? Saya balik ke soal yang terakhir ya, yang satu lagi. Yang himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika UPN. Dia produksi 2 jenis jaket, standar dengan super kembali. Jadi misal, jaket standarnya kita misalkan X. Ini satu aja lah. Kemudian jaket supernya X2. Oke, di sini standar, super, ini bahan baku, di sini jumlah jam. Jumlah jam, di sini kapasitas. Oke, 4 bahan bakunya ada 4 sama 6, 4 sama 2, 1.200, yang ini 800. Oke,
diperkirakan ada permintaan produk tuh. Produknya permintaan ya. Jadi produk yang super, standar, permintaannya 250, sorry standar berarti X1 ya. X1 dia mintanya 250 unit per bulan. Untuk yang super 300 unit per bulan. Maksimumnya ya. Jadi katanya paling banyak itu sebulan X1-nya maksimum 250. Jadi tandanya apa? Paling banyak 250 maksimumnya. Kecil, besar? Kecil. Kecil, Bu. Harus kurang dari. Supernya juga kayak gitu. Keuntungannya produk standar yang standar tadi Rp400, mungkin dalam 1.000 lah gitu ya. Supernya 300. Oke, jadi gimana? Fungsi tujuannya max atau min? Berapa kapasitas produksi kedua jenis diperoleh keuntungan maksimum? Jadi max atau min? Max, Bu. Maksimum kan? Apa? Z sama dengan 400X1 plus 300X2. Oke. Fungsi tujuannya itu kendalanya dengan kendala apa kendalanya, Budi? Kendala bahan baku dulu yang 4X1 pertama. 4X1 ditambah tambah 6X2 kurang dari Kurang dari sama dengan 1.200 ya. 1.200. Yang kedua, apa keduanya? 4X1 kendala jumlah jamnya plus 2X2 Kurang dari sama dengan 800. Nah, belum selesai loh kendala ini. Jangan tadi, kalau udah tadi kan semua data di tabel. Ada yang dua bawah ini nih. Jangan lupa ini harus ditulis di sini. Karena dia bilang maksimum produksinya super 300, standar 2,5. Nah, baru kendala non negatifnya. Oke, seperti itu. Paham nggak? Jadi ada 2 variabel dengan 4 kendala. Ya. Yang sering terlupakan yang bawah itu, X1 kecil 200, kecil sama dengan 250, X2 kecil sama dengan 300. Itu sering sekali lupa. Karena dia soal tambahan dengan informasinya tidak termuat di dalam tabel. Nah, sampai situlah bahan hari ini. Yang metode grafik nanti minggu depan saya ajarin. Oke, materi yang metode grafik tadi ada di e-learning pertemuan kedua. Ini silakan dilihat. Ini record-nya nanti saya convert dulu, saya masukkan ke link YouTube, saya timpa. Dengan video pembelajaran pertemuan 1. Ada pertanyaan sampai sini? Modal dasarnya harus ada bisa ini model, baru bisa kita kerjakan yang pakai simplex lah, grafik lah, pakai Lindo. Jadi tidak bisa soal cerita tadi dimasukkan ke dalam model. Ada yang perlu diulang? Oke, yang baru join isilah daftar hadirnya. Nanti akan saya ganti ya, saya akan close daftar hadirnya di jam 9 nanti. Mulai minggu depan ya, saya buka dari jam 8 sampai jam 9. Jadi ingat aja, sebelum join Zoom, silakan isi daftar hadir dulu. Sebelumnya, kan materi udah saya masukin semua tuh sampai pertemuan dengan Bu Fitri, silakan downloadlah materinya. Oke, kalau nggak ada cukup hari ini ya. Sampai ketemu Senin depan, tetap dengan link Zoom yang sama. Di save ya link Zoom-nya, jadi saya nggak share lagi. Paling saya remind aja.
dalam beberapa minggu ini karena masih awal, oke, karena jumlah mahasiswanya masih fluktuatif. Mungkin ada yang baru join link WAG-nya. Masih saya share. Nanti enggak, kamu save aja langsung ya. Ya, cukup ya. Baik, makasih. Selamat pagi. Pagi, terima kasih banyak Bu. Pagi Bu, terima kasih banyak. banyak.